Baptiskanlah aku sebagaimana kemuliaanku yang telah engkau berikan pada waktu dunia belum dijadikan. Nah, itulah kemuliaan itu yang rohnya itu dikasih pada saat Yesus tergantung. Nah, setelah 31 Masehi, karena pemerintahan teokrasi gagal di bumi ini, sudah dicoba 2000 tahun, ya kan, kepada Israel, yang mana yang Tuhan andalkan. Wah, kelamaan. Nggak apa-apa, biarin aja. Bukan, tunggu dulu dong. Biarin aja. Nah, Kelamaan terus. yang Tuhan andalkan itu hanya Israel, tapi Israel juga gagal, maka pemerintahan teokrasi gagal. Nah, karena pemerintahan teokrasi gagal, maka Paulus berkata, Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, tetapi sekarang Allah berbicara melalui Kristus, yaitu Roh Yesus itu. Bopit moy, kelamaan Bopit moy. Oke. Woi. Nah, Ya. sekarang kita lanjut lagi ya, Bu Widi ya. Nah, posisinya kan jatuh ke dalam dosa itu zaman Adam. Yesus lebus dosa di zaman Yohanes. Artinya ini ada berapa ratus juta manusia mati sia-sia, kan gitu. Ada orang-orang kudus bangkit di Yerusalem. Orang kudus yang bangkit. Orang perjanjian lama kan belum kenal hukum dosa, sehingga mereka matinya dalam dosa semua ini. Nggak bangkit mereka jadinya kan. Makanya saya tadi belum selesai, kelamaan gitu. Ya tadi ke teokrasi soalnya nggak nyambung juga gitu loh. Nah, berikut. Ya, Ulah lilat teuing, Gimana liar nggak ngadengena nyambung, atuh, gimana lilat nggak lilat nyambung? teuing. Tunggu dulu. Loncat sana loncat sini masalahnya. Gitu. Gini. Nah, di sini ya Bu Widi, sebelum ditanggapi Bu Widi. Ini nih, sebelum ditanggapi ya. Ini perhatikan konsep kekristenan yang terkuak sekarang. Zaman Adam tahun 0 sampai ke zamannya Yohanes itu ada 6.000 tahun. Jadi 6.000 tahun ini semua manusia mati sia-sia. Ada percobaannya lucu di sini. Pertama Adam itu nggak bertobat, jadi mati dosa. Tuhan muak, Tuhannya Kristen muak, akhirnya dia mengirim banjir Noah, kan gitu. Mati semua manusianya. Nah, habis mati semua manusianya, manusia tetap berdosa. Waduh, salah nih, gagal juga nih konsep untuk dibikin banjir. Oke, berikutnya apa? Dikasih Torah. Masih manusia berdosa juga. Gagal lagi ini Tuhan yang kedua. Sekarang dikasih lagi penebusan dosa yang ketiga nih. Gagal lagi juga karena manusia di 2025 masih berdosa. Yang Kristen ada yang berdosa gitu. Jadi ini beneran Tuhan serius yang disembah. Semua karya keselamatannya kok gagal gitu. Banjir, Torah, dan penebusan dosanya Yesus. Gitu, silakan. Terus sekarang maunya jawabannya apa? Ya, maunya jawabannya begini sebenarnya, kalau misalnya kita pakai akal ya, kawan-kawan Kristen gitu. Manusia itu memang tidak pernah luput dari dosa karena dia punya kehendak bebas. Makanya di 2 Tawarik 7:14 Tuhan berkata apa? Kalian kalau mau aku ampuni dosanya, berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat, carilah aku, maka aku niscaya akan mengampuni dosa kalian semua. Makanya di perjanjian lama itu tidak mengenal pertama, satu, penyaliban nggak dikenal, kedua, baptis itu nggak dikenal juga. Ya, Gitu oke, loh. saya jawab, Silakan. Ya. Dosa Hawa satu saja, satu aja. Ya, dosa Hawa yang hanya satu, jebret, hilang semua sudah. Kelamaan. Apalagi dosa manusia-manusia yang pernah lahir di bumi ini. Satu pun nggak bisa yang layak. Makanya Yesus bilang tidak ada satu orang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena setelah 31 Masehi semua orang dikasih Roh Kristus berupa roh hikmat. Sehingga tahu apa itu akhlak, apa itu moral. Perjanjian lama nggak tahu. Nah, perjanjian lama, makanya dengar dulu. Makanya orang tua inti dan orang kelamaan, tua... Dengar dulu, makanya keluarga inti dan keluarga kandung kita di perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru tidak ada terbentuk roh baru. Tidak ada. Roh kita yang terbentuk adalah dari roh perjanjian lama. Jadi orang tua kita di perjanjian baru ini adalah roh dari perjanjian lama ditaruh di ibu kandung kita. Dan orang tua kita, bapak kandung kita dan ibu kandung kita di perjanjian baru ini Ibu kita Pertiwi. Benihnya hanya menyumbang casingnya doang, tubuhnya doang. Sedangkan roh kita dari roh perjanjian lama yang dibangkitkan karena upah dosa adalah maut, dibangkitkan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dosa masih ada kan setelah penyaliban, sia-sia lagi, 3 kali sia-sia. Tunggu dulu, diam dulu. Makanya tadi dibilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, banyak yang terpanggil itu adalah umat tebusan bertubuh manusia. Nanti dibaptis Roh Kudusnya di akhirat.
Nah, yang terpilih ini dibaptis Roh Kudusnya di dunia ini. Dia akan mengerti isi Alkitab, nggak kayak pendeta. Kayak gitu, makanya hanya segelintir yang Wah, mengerti pendeta salah, Alkitab. salah, pendeta Salah, pendeta pendeta salah. salah. Yang Pendeta sudah Semua dibaptis salah. Roh Kudus. Belum tentu pendeta udah dibaptis Roh Kudus, belum tentu. Kayak gitu. Hanya orang-orang yang sudah dibaptis Roh Satu Kudus yang mulai mengerti dari gantian, Alkitab. oi. Nah, itulah yang waktu Yesus datang di awan-awan yang dijemput, yang dibaptis Roh Kudus. Pokoknya Mayoritas lari tinggi sana, sekali, lari dengar sini, dulu. lari situ. Mayoritas tinggi sekali manusia di bumi ini maupun Kristen, Islam semuanya, Buddha, Hindu dan semuanya ya, belum dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudusnya semuanya nanti. Yesus Mama bilang pulang belanja, kalau oke. menolak anak manusia, menolak Yesus masih bisa diampuni di akhirat nanti. Ya, tetapi Woi, menghujat sayur Roh Kudus gosong, tidak ada sayur gosong ampunnya. itu sayur. Menghujat Ya. Roh sayur Kudus gosong tidak itu. ada ampunnya. Menghujat Roh Kudus adalah menghujat akal budi dan menghujat nurani yang Woi. standarnya adalah yang secara umum orang tahu. Bukan Islam Ya. tahu, Sayur bukan gosong Kristen itu. tahu, bukan Buddha tahu, Hindu Islam tahu. nggak akan ngerti, Secara Bu. umum Islam nggak akan orang ngerti. tahu Mereka menghujat berpikirnya Roh Kudus. materialistik. Mereka hanya modal akal. Kristen itu soalnya Islam nggak akan perpuluhan ngerti, terus, Bu. Islam materialistis, nggak akan sampai ngerti. pendeta juga minta-minta Saya terus. saya mau keluar karena saya mau jawab Islam nggak benar akan dulu, ngerti, saya mau Bu. jawab Islam benar. Kristen yang nggak bakal jadi ngerti, jadi soalnya tidak perpuluhan ada. terus. Akal saja. Suasananya Ya, udah hanya dengan suasana akal iblis. sehat ya bisa Terima menerima kasih, saya keluar. Tuhan mati Islam terkutuk di tidak kayu akan salib. ngerti, Bu. Percuma Bu, soalnya Islam Kristen itu mati hanya terkutuk berpikir Tuhannya. dengan modal akal. Ya, Sementara hanya modal Kristen congor. Berpikir dengan akal budi akal. Ya, congor, modal Sedangkan congor. Islam itu berpikir hanya Fredo, modal akal. Nggak akan sepanjang ngerti, Bu, yang percuma. diomongin ibu-ibu tadi kayak orang kekurangan uang belanja saja, Fredo. Jadi dikiranya kita di sini nih gereja, Pak. Sudah ngomong pergi. Itu kelihatan itu loh, Kristen, kelihatan Kristennya itu loh. Iya, kalau bisa dilihat itu biasanya yang kayak gitu dari karismatik dia. Dia kalau udah nyangkut-nyangkut ke roh, itu karismatik itu. Karena jualannya karismatik memang roh-rohan. Supaya apa? Supaya mereka bisa memberitakan yang megah-megah sekali tanpa perlu takut orang minta pembuktian gitu. Karena yang namanya roh kan gak bisa dibuktiin, semua berjalan privat-privat gitu kan. Itu kalau di Islam namanya goib gitu. Perkara-perkara goib itu ya udah biarkan saja begitu gitu. Nah, mereka bermain di situ. Tapi balik lagi ya, mengenai apa yang gua bahas itu nggak bisa dibahas balik oleh Bu Widianti gitu, dan juga tadi kawannya siapa tuh, Fredo Nah, Meko. Kalau Bu Widi emang dari dulu ngoceh terus dia mah. Sekalinya kita bantah kabur. Dari dulu kayak gitu makanya saya ganggu tadi. Ya, cuma ya kelihatan aja gitu ketika ditanya, gimana ini konsep penebusannya, konsep penebusan dosanya, kok masih ada orang yang berdosa. Wah, dia lari ke teokrasi, jauh banget anjir, kok jadi ke teokrasi. Iya. Teokrasi kan itu sebuah kerajaan yang didoktrin rajanya itu dipilih Tuhan kan gitu, jauh banget kok ke sana gitu. Itu kalau ada waktu 10 menit lagi aja langsung lari ke harga sayur naik. Pusing. Nah gitu. Ya Riko, ada yang mau ditanggapi silahkan. Ya kalau saya ya, tanggapan saya nggak menanggapi lah, itu kan ibu itu punya, dia punya pemikirannya seperti itu. Pada prinsipnya saya begini, saya sebagai orang Kristen, ya yang namanya manusia ini pasti pernah berbuat dosa, pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, dan selanjutnya kita menjadi manusia baru, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Pada prinsipnya saya seperti itu. Tapi saya yakin di dalam iman saya, karena Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan bangkit, naik ke surga, dia adalah satu-satunya jalan untuk ke surga. Karena begini pada prinsipnya, kalau mohon maaf ya saya sampaikan buat teman-teman muslim, Gak apa-apa, silakan aja. Muhammad tidak tahu jalannya ke sana. Ya bagaimana mau naik ke surga sedangkan Biarin Muhammad aja tidak tahu ke sana, gitu loh. Jalannya nggak tahu. Kalau Yesus dia ini yang membawakan jalan ke surga, gini loh, dia sudah buka jalan, tapi tergantung kita mau ngikut jalan itu atau tidak. Begitu. Oke. Sekarang Pilihan. ketika Yesus itu udah jalan satu-satunya, jadi kita asumsikan Kristen ini tahu jalannya untuk ke surga. Perbuatan baik
perbuatan baik kita tidak menjamin kita masuk surga. Oke, itu nanti dulu yang perbuatan baik kita PR-in dulu. Posisinya gini. Ketika Yesus ini satu-satunya jalan, orang Kristen tahu jalan ke sorga. Riko tunjuk dong satu orang Kristen yang sekarang sudah di sorga. Udah tahu kan jalannya? Tunjuk satu yang udah di sorga. Matius mungkin, Lukas, Yohanes, Paulus, ada? Atau Luka kan? Terdiam? Selamat datang di kebenaran. Suaranya. Oh, oke. Iya, terdiam. Kalau misalnya memang Kristen sudah tahu jalan ke surga itu adalah Yesus, ya. Udah tahu ya jalan ke surga itu adalah Yesus. Iya, Tunjuk terus? dong satu orang Kristen yang sudah ada di surga sekarang. Ya. Begini, kalau untuk surga itu belum ada satu orang pun yang ke surga sekarang, Bos. Jalannya udah ada kan? Belum. Jalannya udah ada kan? Ya itu nanti pada begini loh, nanti Belum pada jadi masa jalannya. penghakiman, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau kayak Begitu loh, gitu. karena begini, karena itu sepanjang kita hidup ya sebagai orang Kristen ya, Heeh. kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan hukum kasih, kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita mengasihi sesama manusia, itu otomatis mengasihi sesama manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan baik itu secara otomatis. Dan ketika hidup dan pada saatnya kita kembali, Iya. kita meninggoy, kita hidup di dalam Tuhan, pada saatnya nanti masa penghakiman, kita akan diangkat ke sana. Oke, akan diangkat. Jadi Ya, kalau intinya sekarang 2000 tahun Yesus sudah ada di sorga, belum ada satupun orang Kristen sudah di sorga sekarang. Gitu kan intinya kan? Nanti pada masa penghakiman. Masih nanti. Ya kalau pada gitu masa penghakiman semua. Iya udah kalau gitu. Kalau dalam Islam, Abre, semua orang-orang yang meninggal gugur di jalan Allah, ruhnya sudah di surga. Gitu. Sudah di surga. Sudah di surga ruhnya. Jadi kalau kalau kita bicara perkara keselamatan, apa? Apa Atau tuh? masih di alam apa itu? di alam barzah itu untuk orang-orang muslim yang wafatnya wafat biasa. Tapi kalau orang-orang muslim yang wafatnya karena berperang di jalan Allah, mereka di surga langsung ruhnya. Jadi kalau gini Riko ya, Kristen itu kalah satu langkah sama Islam. Islam ketika bicara keselamatan, janji ada, bukti ada. Kalau Kristen baru janji. Lihat tadi Riko tiap ngomong akan. Kan gitu. Islam nggak gitu Riko. Makanya kita senyum-senyum aja. Saya masuk surga, Pak. Saya Ya? masuk surga karena saya mengikuti Pede jalan dia masuk kebenaran dan surga hidup. dia. Riko jangan bilang saya masuk surga dulu. Riko ini masih di TikTok ngobrol sama gua. Makanya gua tanya, orang Kristen yang sudah meninggal nyembah Yesus sebagai jalan, ada yang udah di surga belum? Saya pasti masuk surga. Iya, Riko masih hidup ini posisinya. Kita nggak bisa buktiin. Iya. Kita buktiin yang Karena sudah yang meninggal memberi saja. garansi, saya begini loh. Saya Iya. mengikuti orang yang memberikan garansi masuk ke surga, Bos. Tapi orangnya belum ada yang di surga, orang kan? yang tidak memberikan garansi masuk ke surga. Karena Iya, kalau misalnya ada garansinya, siapa yang sudah pakai garansinya? Yesus. Yesus sudah di Yesus surga. berangkat ke surga, Pak. Oke, Yesus ini berangkat Tuhan. ke surga. Yesus ini orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Ya, saya Yesus ini mengimani orang Yesus Kristen atau sebagai Tuhannya Tuhan. orang Kristen? Saya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Oke, sekarang orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya udah ada yang di sorga belum? Itu saya, Bos. Saya mengimani Yesus sebagai Riko Tuhan nanti dan yang Juru pertama, Selamat Petrus, Matius, Markus, Lukas belum? saya. Semua yang itu belum. Belum sama sekali. Ya udah Belum Riko, masuk. kalau gitu keselamatannya belum terbukti ada. Baru janji. Itu sudah ada di Bible, Bos. Janji Makanya yang baca ada. Bible pada masa Iya. penghakiman, Pak. Baru Di masa dalam- penghakiman kan? dalam Masih Al-Quran lama juga, kan? Di dalam Al-Quran juga nanti yang datang itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Pak. Dia hakim di dunia. Nabi Muhammad udah beres. Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agama Islam dan telah kuridhoi sebagai agamamu. Ya, Tugas kalau sudah begitu, beres, Pak. semua nabi meninggal. Gini loh. Kalau logikanya, kalau orang sudah beres ngapain didoakan lagi? Nah itu dia, kalau didoakan itu kan membukakan jalan. Berarti kan dia belum Gini, Rik. menemukan jalan, Pak. itu di Matius 21 nomor 6, Hosana bagi anak Daud, keselamatan bagi anak Daud. Di Islam kami nggak ada mendoakan. Kami bersolawat, kami memuji. Tadi kan Abang kan sudah menyatakan bahwa Ya. Muhammad itu sudah beres kan? Udah beres. Tapi kalau sudah beres berarti nggak usah didoakan lalu diminta. Betul itu, Bukan betul itu. jalannya. Makanya kita ngapain doain Nabi? Ngapain kita doain Nabi?
Kan Itu gitu. banyak itu yang doain. Dibuka Enggak. jalan buat dia kan, enggak usah lah. Coba aja di mana coba? Di mana coba? Ini cuma akal-akalan Kristen aja yang didoktrin ke gereja. Di Islam itu kita nggak diajarkan mendoakan Nabi supaya Nabi masuk surga. Itu dari mana konsepnya? Dibukakan jalannya kan, waduh di lapangan. Dibukakan jalannya kemana? Dibukakan jalannya kemana, Riko? Buka lah. Malah ada kami begitu. Sementara begini loh, begini. Nah ini gue berani menyangkal karena memang iman kami udah sesolid ini, Riko. Kita menang 1-0 dengan Kristen. Kristen belum ada orang Kristen yang di sorga. Muslim sudah ada ruhnya. Udah gini. Udah menang kita. Akal nih. Di Iya. dalam Bible, di dalam Alkitab, gini, di dalam Alkitab, Yesus. Udah gini, di dalam Al-Qur'an itu Isa Al-Masih di mana? Isa Al-Masih di langit. Di surga kan? Enggak. Terangkat ke surga ya? Enggak ada yang terangkat ke sorga. Di langit ya. Iya, Kalau di langit gitu, kedua dia. Sekarang gini, Nabi Muhammad di mana sekarang posisinya? Alam barzah, alam penantian. Terangkat apa enggak? Terangkat kemana? Di dalam tanah kan? Enggak dong, enggak di dalam tanah, di alam barzah, beda alam lagi gitu loh. Nah gini Kristen itu konsepnya dunia orang mati dia di dalam tanah. Kalau kami alam barzah itu alamnya beda lagi dengan dunia, bukan di bumi lagi. Alam penantian, Sekarang alam penantian yang menyambungkan antara bumi dengan akhirat gitu loh. Jangan konsep Kristen itu nggak nyambung sama Islam karena kalian orang mati diamnya di bawah tanah gitu. Kami nggak gitu, bre. Ya enggak. Kan harus ada buktinya, Pak. Lah itu buktinya sudah ada, orang-orang Islam ruhnya sudah di sorga. Ada yang ngelihat. Itu buktinya. Udah ada yang lihat, Nabi kami melihat, Nabi kami menyampaikan kok. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad kan mati. Dia sebelum meninggal kan dia melihat surga dulu. Sorry bro, tadi bro Apa tuh? mengatakan bahwa Nabi kami melihat. Berarti kan ada yang melihat Muhammad kan? Siapa nabinya? Nabi kami yang melihat surga. Gimana sih? Oh, Nabi kami melihat surga gitu loh. Sekarang ada nggak orang Kristen yang melihat surga selain Yesus? Kan Yesus nih. Kita lihat nih omongan Yesus. Ada nggak orang Kristen yang sudah di surga kata Yesus? Nggak ada sama sekali. Yesus terangkat. Ya kami menang lah. Disaksikan oleh berapa puluh orang, Pak. Yesusnya yang ke surga kan, bukan orang Kristen Iya kan? Yesusnya kan yang ke surga. Ayo jujur, Yesusnya yang ke surga atau orang Kristen yang ke surga? Jujur. Yesus yang ke surga. Karena itu saya Ya udah kalau gitu, artinya orang Kristennya kosong. Ya, saya Baru percaya. Tuhannya doang, orang Kristennya kosong. Karena dia yang ke surga, dia tahu jalannya ke surga, Yesus Pak. Kristen. Ya udah kalau dia tahu jalannya ke surga, siapa orang Kristen yang udah pakai jalannya buat ke surga juga nyusul? Ada nggak? Itu nanti pada masa penghakiman. Ya itu dia bre. Ini kalau di kami dalam dialog namanya baru janji caleg. Baru janji caleg, jangan dijual. Itu ada di dalam Bible, Bro. Iya baru janji kan, belum bukti kan? Mengimani itu. Ya imani janjinya, tapi buktinya belum ada. Buktinya mana orang Kristen di surga? Belum ada kan di Bible kan? Di mana? Belum ada kan di Bible kan? Muhammad di surga itu di mana? Di mana Nabi kami di alam barzah udah gua bilang ini bolak-balik aja Riko nih mau ngehindar ya. Nabi kami di alam barzah dia meninggal karena sudah beres tugasnya. Meninggoy, dia lagi posisi di dalam tanah. Nanti pada masa Loh itu kok di dalam tanah, alam barzah bukan di dalam tanah gitu loh. Mungkin kalau nabi-nabi Israel mereka mati dalam konsep Kristen dalam tanah. Nabi kami enggak di alam barzah. Alam barzah, alam kubur itu bukan dalam tanah. Lalu dia nggak dikubur itu ya? Ya dikubur jasadnya kan? Mana? Lah, iya, Jasadnya kalau dikubur dia kan? Posisinya di dalam tanah kan? Ini Ya kalau gitu semua nabi berarti ruh-ruhnya dalam tanah juga gitu. Ini kan konsepnya jadi amburadul, kena semua nabi Israel. semuanya di dalam tanah. Yang ke surga itu cuma Yang ruh. Oke, Yesus ke surga dia sama dagingnya berarti. Semua nabi itu masih di dalam tanah. Yang di surga itu Oke, sekarang Yesusnya Kristen ketika dia ke surga sama dagingnya di dunia dia ke surga. semua nabi itu masih di dalam tanah, Bos. Iya semua orang itu dalam tanah itu badannya, ruhnya nggak di sana. Ngapain ruh di dalam tanah ngapain? Semua belum di surga. Yang sudah ke surga itu cuma Yesus Kristus. Nah artinya apa? Kristen itu bukan agama keselamatan karena baru Tuhannya doang yang di surga. Tuhan akan datang untuk kedua kalinya menjemput. Ya datang dia ke bumi gitu loh. Makanya Riko kalau dipikirin ini kenyataannya gitu Riko. Ini kenyataannya harus diterima memang, pahit memang dan ini harus diterima gitu loh. Apa tuh? Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa nanti yang datang itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Di dunia dia, bukan di dunia dia. Tapi nanti hakim itu kan hakaman adlan, tapi hakim seadil-adilnya yang menghakimi di akhirat
Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada di Al-Qur'an ditanya Nabi Isa itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa nanti ada orang lain yang datang, nggak ada. Jalan Ya iya, karena kalian gimana konsepnya, coba, sorganya di bumi. Kalau kami kan beda dimensi sorganya, bukan di bumi lagi. Yerusalem turun dari sorga, kalian nanti diam di sorganya. Di mana sorganya? Di bumi-bumi juga. Konsepnya beda. Kami tuh lebih luhur, lebih tinggi. Islam itu, Mabre. kalau bicara akal sehat, gini loh. Yang Coba. tahu jalan ke surga adalah dia yang sudah datang dari surga. Dia tahu jalan. Nah, kalau misalnya tahu, kenapa nggak ada orang yang di sorga sekarang? Mau ke surga gelap. Nah, sekarang kenapa udah ada jalannya, belum ada yang ke sorga sekarang? Coba bayangin. Ikut Muhammad tuh nyasar, Pak. Oh enggak, udah ada yang di sorga. Kalau kalian siapa orang Kristen yang sudah di sorga? Kalian sudah siapa yang udah di sorga? Enggak ada kan? Tuhan Yesus dalam gini loh. Ya baru Tuhannya doang. Baru Tuhannya doang yang ke sorga gitu. Ini nggak bisa dijual kalau Tuhannya doang, bukan bukti itu. Itu nanti ada masa penghakiman, Bos. Ya udah, kalau nanti janji cahal ya kalah sama Islam lah. Sebagai hakim. Berikut gini ya, Bre. Berikut gini ya. Ini kan Tuhan nih. Kenapa dia malah duluan ke sorga? Kenapa dia nggak belakangan? Bukankah Tuhan itu pahlawan? Kenapa malah dia duluan yang cabut gitu loh? Gini loh. Di dalam Alkitab dia sudah mati menebus dosa manusia, dia bangkit lalu dia naik ke surga. Itu soal menebus dosa kita udah tahu. Ternyata orang Kristen masih ada yang berdosa gitu kan. Sekarang dia orang Kristen masih ada yang berdosa 2025, dia udah ke surga duluan. Coba dipakai logikanya deh. Kenapa dia ke surga duluan? Itu kan untuk 2025 tahun yang lalu. Tuhan Yesus telah mati, toh? Ya. Dia mencurahkan darah menebus dosa manusia, dia terangkat surga. Lalu pertanyaan tadi. Nah itu ngapain dia terangkat ke surga? Kalau misalnya masih ada dosa di dunia, beresin dulu tugasnya gitu loh. Ngapain dia duluan ke surga? Gini, dia kan sudah di surga nih. Kenapa manusia berdosa lagi? Tadi kan abang mengatakan begitu. Kan kita ini kan berdosa lagi nih, misalnya manusia-manusia ini. Lah iya gitu. Oh iya, ngapain dia naik gitu loh? Kan manusia masih berdosa. Nanti dia akan datang untuk kedua kalinya Disalib lagi. Wah, kapan beresnya? Kapan beresnya? Penghakiman, Bos. Pada masa penghakiman. Disalib lagi dia masa penghakiman. Enggak lah, dia datang sebagai hakim yang adil, Pak. Nah kalau gitu dia datang posisinya manusia berdosa lagi. Dia kan kerja 2 kali namanya. Jadi, Kerja 2 kali namanya gitu loh. Di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa nanti Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil kan? Beda Bre, Yesus sama Nabi Isa beda. Nabi Isa nggak pakai mati, dia di langit. Yesus itu pakai mati dulu baru dia bisa ke sorga. Beda. Itu kan karangan cerita dari Boy 600 tahun kemudian yang Long kitab kalian aja menuliskan Yesus bangkit dan hidup lagi itu aja di ini loh, di abad keempat itu. Abad keempat 300 tahun kemudian. Ini diadu nih. 300 tahun kemudian yang dari manusia sama 600 tahun kemudian yang dari Tuhan langsung gitu. Sekarang gini Riko. Ini kan Bible itu di backup sejarah. Gimana? Sudah gini aja kita mainkan akal-akalan, akal sehat tadi kan. Ya, ayo kita pakai akal ya. Ayo. Ini loh, akal sehat. Bro, logika lah. Iya. Bro sudah pernah misalnya Bro tinggal Jakarta. Oke. Bro naik kapal ke Papua. Oke. Saya orang yang belum pernah ke Papua. Oke. Lalu ada teman yang mengatakan bahwa ada teman nih satu nih dia belum pernah ke Papua, dia bilang ayo kita ke Papua. Berapa Apakah itu saya ongkosnya percaya dia naik apa saya kapal ke percaya Papua? Bro? Berapa ongkosnya? Gimana? Saya harus percaya Bro kan? Karena Bos Iya. sudah pernah ke Papua. Logika Iya. begitu Bos. Nah kalau lu percaya kenapa nggak berangkat? Sama seperti iman saya percaya pada Yesus Kristus karena dia tahu jalan ke surga. Nah kalau tahu kenapa nggak berangkat? Artinya lu percaya tapi lu ragu. Selamat datang di kebenaran. Gini loh, kebenarannya adalah kalau Muhammad tidak tahu jalan ke surga, Pak. Bukan, kalau Nabi kami itu bukan penunjuk jalan. Nabi kami itu pahlawan. Biarkan umatnya masuk duluan, nanti Nabi kami terakhir membukakan kuncinya sehingga jasad dan ruhnya Muslim bersatu di dalamnya. Itu baru konsep orang yang hebat gitu loh. Bukan duluan kabur meninggalkan medan perang. Gini loh, Pak. Nabi itu harus membuka kunci untuk umatnya, Pak. Bukan nanti Betul. umatnya sudah naik, nabinya belakangan ketinggalan kereta. Ya iya, yang namanya pahlawan itu belakangan datangnya. Kalau duluan itu kabur dari medan perang. Kan Bos, kalau belakangan itu dia menyuruh umatnya mati duluan. Toh, Loh bukan mati duluan. Mereka kan udah di surga, udah ada buktinya gitu kan. Kalau Kristen kan ibarat, coba bayangin gini Riko ya. Ini Tuhan ini kan harusnya berani gitu. Enggak, Datang paling terakhir itu untuk berkorban demi umat ya. Dia duluan cabut, coba bayangin. logikanya Artinya apa?
Begini, di mana seorang panglima perang berdiri di belakang, berarti anak buahnya mati duluan dong. Ya iya, namanya juga pionir-pionir kan kayak gitu. Ini berikut masuk surga, bukan ke medan perang. Masa masuk surga Tuhannya yang duluan? Masuk surga loh Tuhannya yang duluan, bukan ke medan perang. Enggak, dia menyediakan tempat untuk orang yang percaya. Kenapa sekarang belum beres-beres? Apa yang Kok sekarang belum beres-beres? Ya? 2025 tahun bikin bangunan untuk rumah orang-orang Kristen, sampai sekarang belum beres. waktu manusia? Apa kurang semen? Semennya kurang. Waktunya bukan waktu kamu, bukan waktu saya. Itu Loh, bukan waktunya. Riko, 1 hari di sorga, 1000 tahun di bumi. Yesus ketika di dunia orang mati cuma 0,003 detik. 0,003 detik. Itu kan menurut Al-Quran, Pak. Loh, Bahkan kalau kata dari- Paulus di Roma berapa? 1 tahun di bumi, 1 tahun di bumi sama dengan 1000 tahun di sorga. Bayangin itu. Katanya dia Tuhan, pemberani, menebus dosa manusia. Cuma 0,3 detik dalam neraka dia udah nggak bisa. Langsung pindah dia ke sorga, ke rumahnya. saya Nah nggak terus di bisa- sini juga Riko, ini kita pakai akal lagi ya Riko, kita pakai akal lagi. Kalau memang Kristen benar, kenapa ketika dia ke sorga dia nggak bawa orang-orang Kristen? 1 kek, 2 kek, kenapa? harus diangkat begitu. Ya iyalah, kan kebenaran, gimana sih? Itu kamu memaksakan kehendak kamu, Bos. Lo katanya kebenaran, katanya keselamatan, bawalah orang Kristennya. Masa kamu memaksakan kehendak kamu untuk harus naik? Lo kalau memang mau membuktikan kebenaran, masa gini bre, masa Yesus jualan keselamatan tapi belum ada satupun orang yang jadi bukti gitu loh. Kita kan kalau lu jualan kecap ya kecapnya ada gitu. Sekarang lu jualan keselamatan, siapa yang udah selamat di sorga? Di dalam Alkitab sudah jelas mengatakan jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Udah Ya siapa yang udah pakai jalannya siapa? tidak melewati Muhammad, tidak melewati. Ya nabi kami itu nggak perlu jadi jalan gitu kan, capek-capek berubah diri jadi jalan aspal gitu kan, ada polisi tidurnya, nggak perlu pakai kayak gitu. Orang-orang Muslim udah ada di sono ya ruhnya. Kalian ini Yesusnya udah di sorga, orang Kristennya belum ada satupun yang masuk. Gimana kalian ini imannya? Makanya untuk masuk surga harus percaya dengan Yesus Kristus. Udah itu aja. Lalu nggak ada yang masuk, gimana mau percaya? Nggak ada yang masuk Kristen ke sorga, gimana mau percaya? Nggak maksudnya nggak masuk logika, Pak. Masa Bapak memaksakan harus masuk ke surga sekarang? Ya nggak bisa. Lah iyalah, kalian 2000 tahun itu kan kita kan baca di koran Riko. Kita kan baca di koran kalau ada orang Kristen meninggal telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Ini kan itu kan apa itu? Kita kan lihat di koran gitu loh. Ini apa ini? Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga gitu kan? Nggak mungkin kan ke rumah Bapa di sorga diamnya di kolam renang? Kan nggak mungkin kan? Jadi begini, Nah, jadi gimana? dalam konteks menurut saya ya, Iya ya. di dalam konteks iman Kristen, kadang-kadang juga kan ada perbedaan. Contoh misalnya berdoa untuk bawa dia ke surga, ya enggak, kita tidak bisa mendoakan orang untuk masuk ke surga, Pak. Itu otoritasnya Allah. Allah berdoa untuk orang masuk ke sorga. Ke siapa Allah berdoa? Itu otoritas Allah, Pak. Itu Allah, itu otoritas. Ya ngapain Allah berdoa untuk orang masuk ke sorga? Allahnya ada Allah lagi? Gimana ini konsepnya? Jadi begini, yang penting. Begini kedua, gimana? Yesus Kristus, gitu. Kita Mm-hmm. percaya Yesus Kristus. Lalu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Ya hukum Iya. itu, Pak. Apa? Iya, tuntas. Tuntas? Tuntas, Pak. Ke sorga? Ke sorga? Surga kalau selama Oke, di dalam siapa? kita sampai Siapa? kita meninggoy, Ya. sampai kita meninggoy ya. Ya? Kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya? Kita melaksanakan apa yang telah Yesus perintahkan. Oke. Kita melaksanakan hukum kasih. Pada Ya. masa penghakiman diangkat ke surga, Bos. Pada masa penghakiman. Sekarang nongkrong di mana mayatnya orang Kristen? Ya semuanya masih di dalam tanah, Bang. Waduh. Jangan jualan keselamatan, Riko. Kalah jauh sama Islam. Masa penghakiman akan Islam itu ribuan ruhnya, Riko. Islam itu ribuan orang Muslim, ribuan ruhnya orang Muslim sudah di sorga. Tinggal nunggu nyatu sama jasadnya. Ini kalian satu pun belum ada yang di sorga, coba bayangin. Maksudnya bergentayangan. Iyalah, bergentayangan juga di sorga gitu kan? Daripada bergentayangan di apa tadi lu bilang di tanah. Apalah ini Riko? Bergentayangannya di awan-awan gitu. Di sorga Riko, terima kenyataan. Di sorga. Ini berarti mereka sudah di sorga. Berarti Mereka sudah di sorga Riko. oke.
Saya ikuti ya pola pikirnya, dia sudah di surga. Berarti di Udah ini udah bukan diikuti lagi, lu harus menerima kenyataan. Ayo asyhadu. mereka sudah di surga, lalu mereka sudah melakukan contoh Pusing yang sendiri laki-laki dia. sudah mengantam 72 bidadari ya. Masih ruh Riko, masih ruh dalam surga. Mereka menikmati buah-buahan, makanan gitu kan. Cuma kalau mau dibawa ke sana ya gini juga gitu. Posisinya mengenai menikmati 72 bidadari itu lebih nikmat Riko daripada kita mengawini Tuhan sendiri. Itu Waduh, itu kena kan ke situ konsep. kan? Kena, ya. Mancing dia. Gini loh, itu Ah. kebutuhan daging Pak. Di surga Aduh. ya. Lah iya kalau kebutuhan daging kenapa di Kristen menjanjikan mengawini Tuhannya sendiri gitu loh. Coba Riko, kita sebagai cowok ya, kita sebagai cowok sama-sama ya. Coba dipikir, mending mengawini bidadari atau mengawini Yesus coba? Mending yang mana? Mending surga yang mana? Tuhan itu suci di surga, itu suci. Lah terus kenapa kalau suci dikawini? Lalu masa di surga nanti kerjanya kita, waduh itu nggak masuk di akal Pak. Saya sebagai Nah terus manusia. kenapa Yesus menjanjikan di surga mengawini dia? Ngapain? Lalu di surga lalu berhubungan seks, waduh itu. Nah itu, mending berhubungan seks sama Yesus atau mending berhubungan seks sama bidadari? Akal, makanya sampai kapanpun itu aneh. Apa ngawinnya anak Ah, domba? jadi gitu Riko gitu. Kami itu bertoleransi kalau misalnya kalian nanti di sorganya mengawini Tuhan kalian sendiri ya kami ya toleransi gitu karena memang itu keimanannya kan. Tapi kenapa kalian iri sama bidadari di Islam gitu? Kan kalian ada Yesus dikawini di sana. Itu temennya marah. Ini serius ini kawan-kawan serius ini. Ini di Wahyu 19 nomor 7. Berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba gitu. Ya kawinilah Tuhan kalian dengan sukacita. Giliran tapi sabar mengantri karena Tuhannya kan satu. Kalian 2,6 miliar di dunia. Giliran aja. Sorry, ini teman saya nih lagi. Nggak apa-apa. Tapi begini. Nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol santai. Maksudnya kita bertoleransi aja. Di Islam Ya, kita Mm-mm. menggunakan akal. Kita Iya gitu. Jadi diriku gue juga sebenarnya dalam pribadi gue juga nggak bisa menerima ketika kita di sorga dihidangi dengan perkawinan dengan Tuhannya sendiri gitu kan. Sebagaimana di Wahyu 19 nomor 7 kita nggak bisa gitu. Tapi gue menghargai di sini. Kawin sama Yesus dong, anak domba kan? Anak domba. Wahyu 19 nomor 7. Hari perkawinan anak domba, A-nya besar, D-nya besar. Itu merujuk ke Yohanes 1:29. Wah, itu kok marah temennya? Sabar. Jangan marah. Iya, ketampol marah sendiri. Melaksanakan apa yang Jangan marah. Ini kenyataannya begitu, kenyataannya. anak kecil. Sabar. Enggak apa-apa, Bre, enggak apa-apa. Lu enggak suka dengan bidadari kami di sorga, ya kami juga enggak suka dengan perkawinan Tuhan di sorganya Kristen. Kami enggak bisa, Bre. Kami juga enggak bisa karena kita pribadi kan laki-laki. Mau kita apain ini Tuhannya untuk dikawin? Nggak bisa. Surga itu buat saya sesuai dengan iman saya itu tempat yang suci dan kudus. Nah itu ngerti Riko. Kita juga kalau misalnya dalam Kristen itu adalah surga itu suci dan kudus. Kenapa kalian ada konsep mengawini Tuhannya sendiri gitu loh? Buat apa ini? Yang lebih tahu surga itu adalah Yesus Kristus karena dia Itu di Wahyu udah dikasih tahu. Ini di Wahyu ya. Kita bacain di Wahyu ya. Ini kayaknya Riko belum tahu dia. Dia kaget juga dia. Baru tahu dia. Terguncang baru tahu dia. Ya, Muhammad itu masih orang bilang mau naik ke surga tapi masih ya. Tapi kami tidak mengawini nabi kami sebagaimana kalian mengawini Yesus. Nggak ada kita loh, Bre. Coba ya ini Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Di Wahyu 19 nomor 7 dikatakan begini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba A-nya besar D-nya besar telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Enggak bisa anjir serius gua. Kan penafsiran kamu secara Loh, dibacakan harfiah kok itu bukan penafsiran kamu, Pak. Baca tuntas. Bukan penafsiran, ini tertulis begini loh kawan-kawan. Ini semua Islam udah tahu loh ada kawin sama Tuhannya Kristen. Baca tuntas Wahyu, Bos. Iya, ini kita baca tuntas ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mau membedah dari kejadian sampai Wahyu nanti pusing lagi, Pak. Nggak usah kita wahyunya aja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Dalam kurung lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi nanti kita udah tahu nih pengantinnya itu orang-orang kudus dari Kristen akan kawin dengan anak domba yaitu Yesus sendiri.
Lalu nanti di 1919 di 19 nomor 9-nya di sini yang spektakuler. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi ketika nanti Kristen akan kawin dengan Tuhannya, ada Kristen yang diundang untuk menyaksikan perkawinan itu. Gua nggak bisa, Riko, nggak bisa gua serius. Baik gua yang kawin atau gua yang nonton nggak bisa. Itu menurut kamu, menurut saya tidak. Ini menurut Wahyu, bukan menurut Riko atau menurut Selamat. Ini menurut Wahyu. Tidak, penafsirannya tidak seperti itu, Pak. Kita nggak Nggak nafsu. Riko, kita sholat skriptura, Riko. Kita sholat skriptura, Riko. Pak. Loh terus kenapa? Iya, kalau Itu tidak ada kebutuhan daging. untuk manusianya mungkin iya, tapi kayaknya Tuhannya ada kebutuhan daging deh, karena di sini kawin dia. Ini loh. Kayaknya kita nggak. Di surganya Muhammad, di surga Muhammad nanti istri bebas bermain sama laki-laki lain. Lalu laki-laki Nah, di sini yang menarik di sini ya. Di sini yang menarik nih. Mengenai istri bebas bermain dengan laki-laki lain, perhatikan, kekristenan itu diceraikan dengan paksa ketika mati. Maut memisahkan sampai maut memisahkan kita. Ini maksudnya apa? Ini Tuhannya Kristen, dia tidak mau kawin dengan orang-orang yang ada pasangannya. Nggak mau dia. Jadi misalnya nanti Yesus kawin dengan Riko gitu. Dia nggak mau Riko ini masih ada istrinya karena akan ada kecemburuan ilahi. karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Ini parah ini. Itu iya gitu. Tapi kan ketika mati diceraikan kan, dipaksa cerai kan. Lalu karena proses itu menikah itu cukup satu kali saja Pak di dalam iman Kristen. betul satu kali saja dan dipaksa bercerai kan. Gini loh, saya mau nanya, ada nggak Apa tuh? manusia yang nggak meninggoy? Muhammad aja meninggoy kok. Manusia meninggal lah karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang ada ruhnya itu pasti meninggal. Lah, tadi kata kalau misalnya pasangan suami istri salah satunya meninggoy lalu Dipaksa bercerai kan? ya memang secara bukan dipaksa bercerai Pak. Iya dong, kalau di Islam kan nggak bercerai, masih lanjut itu pernikahan di sorga. Yang maksa bercerainya siapa? Saya mau nanya. Yang paksa Tuhan, bercerai siapa? sampai maut memisahkan kita. Orang sudah Tuhannya meninggal Kristen. kok. Kan orang sudah meninggoy, masa mau kamu? Iya, ketika misalnya suaminya meninggal, ini istrinya boleh kawin lagi sama yang lain kan? Iya nggak? Di dalam menurut iman saya ya, menurut iman Iya. saya. Coba saya mau tanya. Di dalam Bible mana yang mengatakan bahwa kalau sudah meninggal boleh kawin lagi? Wahyu 19:7. Ada nggak? Cari sudah. Cari dulu enggak. Dasarnya Ini Wahyu 19:7, berbahagialah dan bersukacitalah dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Itu. Enggak. Beda bos, beda. Tadi bilang kalau sudah meninggal dipaksa kawin lagi. Bukan dia. Kawin sama Tuhannya. Enggak. Tadi kan bilang sudah meninggal. Enggak, gini loh konsepnya. Kalian itu nanti di sorga tidak ada kawin mawin antara manusia dengan manusia. Tapi kalau kawin dengan Tuhannya sendiri itu ada di Wahyu. Udah jauh sekali. Yang salah sebenarnya. Enggak, kalian itu kawinnya sama Tuhannya sendiri gitu loh. Kawinnya sama Yesus di sini, bukan sama manusia yang lagi. salah bang, begini loh bang. Inilah Apa makanya tuh? gagal pahamnya. Mohon maaf ya. Gagal paham gimana? Gagal pahamnya orang Islam. Logikanya aja lah. Anak di bawah umur kamu mau nikahin dia kok. Ya itu salahin Ribkah. Ribkah umur 3 tahun dikawini Ishak. Maria ketika hamil Yesus di umur 12 tahun. Ini kan di bawah umur semua ini. Kenapa Muhammad menikahi orang di bawah umur Pak? Tenang, Perlindungan anak Pak. Nah itu dia, itu Riko, makanya kalau kita pakai undang-undang perlindungan anak, ini Yesus sama Daud sama satu lagi siapa? Sama Ishak itu dipenjara semua. Ishak menikah Ribkah 3 tahun, Daud menikahi Uria 3 tahun, lahir Salomo di umur 6 tahun. Coba baca di kitab apa di dalam Bible. Coba. Aduh, dia nggak tahu, Bre. Baca Gimana dulu. ya ngasih taunya? Pembuktian dulu Nggak Pak. pernah baca Jangan Bible pakai kayaknya. jangan pakai dari Al-Qur'an yang nyontek dari Bible lalu dikarang, Bos. Waduh, dia jangan marah, jangan emosi, sabar. Ini ya. Sabar. Tunggu ya, kita ke hukum nikah dulu. Hubungan suami istri itu sakral dan suci. tenang Riko, tenang. Iya, cuma kalau misalnya anak umur 3 tahun dimasukin kelamin cowok umur 37 tahun kan robek juga, Bre. Iya nggak? Robek juga itu gitu kan?
itu Muhammad lah, Yesus nggak begitu. Bukan, parah, ini Yesus lebih parah lagi. Dia keluar dari ini maaf ya, ini maaf banget untuk kawan-kawan Kristen. Ini Yesus keluar dari vagina Maria itu di umur 12 tahun loh. Dan Yesus itu posisinya Allah. Itu pelecehan seksual jatuhnya. Itu jatuhnya pelecehan seksual loh kalau di Indonesia. Tidak seperti itu kecuali Muhammad ya, iya. Loh, dia kan keluar dari vagina Maria, masa keluar dari komedo? Dari vagina dia keluarnya. Pelecehan itu. Ini parah ini. Bos, yang namanya orang dilahirkan memangnya keluar dari mana? Nah, kalau manusia, Riko, kalau manusia wajar kalau manusia. Ini kan Allah posisinya. Allah kan tahu itu vagina, tapi dia maksa lewat situ. Pelecehan dong. Lalu saya mau nanya, di dalam Al-Qur'an itu Isa Al-Masih itu dilahirkan lewat apa? Saya mau nanya dulu. Ya lewat rahim Siti Maryam, tapi dia nabi posisinya. Bukan Tuhan. Yesus Allah bukan sih? Yesus Allah bukan. Itu wajar, masa dilahirkan lewat tiba-tiba dimuntahin, kan aneh. Lah tapi kan Yesus Allah gitu loh. Kenapa Allah tetap maksa lewat sini? Kan nggak ada yang mustahil dari Allah. Allah ini loh. Gitu loh, Riko. Kamu tidak boleh memaksakan itu, jadi harus dia uji. Lo nggak bisa dong. Yesus ini kan Allah yang menjadi manusia gitu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang dia tahu itu apa, pelecehan seksual jatuhnya. Itu nggak boleh. Kan kok lewat rahim kok salah? Yesus orang atau Allah? Yesus ini gimana sih, Riko? Ini kok tiba-tiba Yesus manusia? Yesus Allah bukan? Udah ngawur kamu, udah ngawur. Riko ya dijawab dulu. Yesus Allah bukan? Yesus Allah bukan Yesus. Yesus firman Allah bukan? Yang gini loh, yang menjadi panutan kita adalah gini loh, yang menjadi panutan kita selama hidupnya, ya Yesus Kristus selama hidupnya itu suci dan kudus. Kedua, Dia keluarnya aja udah salah dia caranya. Tunggu, saya selesai dulu. Kedua, Ya boleh. dia terangkat ke surga loh. Ya, dia di dalam tanah. Oke. Kecuali Muhammad ada gini loh, kecuali ada yang melihat wah Muhammad naik ke surga, itu saya percaya. Tapi Muhammad Ya kalau di dalam tanah. ini udah Masuk akal. Sudah pontak. Oke, nggak masuk akal ya. Biar gua jawab sekarang. Nah, Nabi Muhammad meninggalnya aja satu Arab, dia jadi bangsa Islam gitu loh. Jadi dia jadi umat Islam. Nah, kita kalau lihat Yesus ini Allah menjadi manusia. Dia keluar lewat vagina. Ini pelecehan seksual. Dan lihat apa yang terjadi. Israel tetap Yahudi, yang Kristen Italia. Gimana gua mau percaya Yesus? Gimana gua mau percaya Yesus gitu? Intinya begini. Nah, itu satu. Sabar, jangan sabar. Didengerin dulu, sabar. Didengerin dulu. Ya, dia dibilang dia nebus dosa katanya, dia nebus dosa di neraka cuma 3 hari mau nebus dosa, dibilang nggak bisa bre, ini namanya dia gagal bayar hutang, gagal bayar, karena cuma 3 hari, di neraka. Sabar, tadi lu udah gua kasih ngomong, lu ngomong, sekarang gua ngomong lu kepanasan, sabar Riko, sabar. Ini ada lagi satu lagi. Oke. Sakit ya, sakit. Nah, terus satu lagi. Ini ya kawan-kawan, Yesus itu ke sorga. Gua kira dia bangkit sendiri. Ternyata Yesus dibangkitin sama Allah di 1 Korintus 6 nomor 14. Ini kan artinya Tuhannya ini apa ya? Diselamatin orang lain gitu loh, tapi diselamatinnya telat, keburu mati duluan gitu loh. Ya kalau kayak gini ya bukan apa ya, nggak spektakuler lah. Ini Tuhan gagal bre namanya. Gimana gua mau percaya sama Tuhan yang gagal gitu. Itu Al-Quran itu ngambil dari Alkitab, bos, dari Injil. Nggak bisa, Bible kalian masuk ke sini itu di bawah VOC abad ke-16, orang Belanda yang bawa gitu kan. Al-Quran kami masuk ke sini lewat pedagang-pedagang Gujarat.
sama Laksamana Cheng Ho. Nggak bisa, Pak. Pak Riko, Saya, tolong saya keluar gini dulu, loh, Pak saya Riko. lahir duluan, tiba-tiba orang mengklaim yang nanti lahir umur 40 tahun dari saya, nggak bisa. Ya iya, karena gini, Roma 3 nomor 4 dikatakan semua manusia itu pembohong, Allah adalah benar gitu loh. Nggak bisa. Itu loh, semua manusia pembohong. Itulah kenapa nggak pernah Allah Bapa ngomong Yesus disalib. Nggak pernah Allah Bapa ngomong ada penebusan dosa. Nggak pernah Allah Bapa ngomong seperti yang diimani Kristen ada Tritunggal gitu loh. Sekarang gimana ini Allah Bapa ditinggalkan tapi omongan-omongan manusia dipakai gitu. Nggak masuk di akal gua nggak masuk. Allah Bapa nggak ngomong Yesus disalib. 600 tahun, Allah Bapa nggak ngomong ada Tritunggal. tahun kemudian, Allah Bapa nggak ngomong ada penebusan dosa. Tapi lu imani, ini mau dibawa kemana konsepnya sebenarnya? Gitu Riko. akan nggak bisa masuk. Orang yang 600 tahun kemudian bisa lebih tahu. Oh, kok gimana? Itu ceritanya orang, Pak. Waduh, makin hilang suaranya. Kan beneran, nanti ada yang ngikut-ngikut. Sambil nangis dia. Jangan teriak-teriak. Ngomongnya sabar. Nggak masuk Saja, suaranya. logikanya gini loh. 600 kemudian baru Muhammad hadir, dia bisa dia ngarang cerita aja kalian ngikut. Logikanya Enggak, sebenarnya gini, Yesus itu abad pertama iya, tapi kitab kalian itu baru ada abad ke-300. Yang paling tua itu Codex Sinaiticus sama Codex Vaticanus. Abad 300, abad keempat itu, tahun 300-an. coba Gimana caranya kita mau mengimani Bible kalian ketika kitabnya aja baru ada di abad keempat gitu. Yesusnya kan abad pertama, kitabnya baru ada abad keempat. Gimana kita mau percaya? Coba dengar dulu. Nggak masuk di akal lagi gitu loh, Bre. Yesus itu sama-sama Yesus nggak? Murid-murid Yesus itu sama-sama Yesus nggak? Saya mau nanya dulu. Itu Iya, murid Yesus abad pertama, Yesus abad pertama, tapi kitab kalian itu belum ada abad pertama. itu mereka yang lebih Abad tahu. pertama nih dari tahun berapa? Dari tahun 35 sampai tahun 100 itu belum ada tuh. Bible itu belum ada sama sekali. Nanti belajar ke pendetanya ya. Gimana sih? Lalu kemudian dari abad 2 dari tahun 100 sampai tahun 199 masih belum ada Bible. Masih belum ada. Lalu kemudian nanti di abad ketiga dari tahun berapa? Dari tahun 200 sampai ke 299 masih belum ada Bible. Nanti di tahun ke 325 Masehi Bible dicetak. Yang menceritakan Yesus abad pertama. Di zamannya Konstantinus gitu. Baru itu ada. Ya masa gua mau dipaksa percaya ke sana? Gimana? 320. Masa gua mau dipaksa percaya ke sana, Riko? Lalu Islam berapa? Islam berapa? Tahun berapa? Ya Islam abad ke-7. Abad ke-7 Islam abad ke-7, kitab Al-Qur'annya abad ke-7, nabinya abad ke-7 gitu loh. Itu baru agama bener. Kalau Kristen kan enggak. Kristen Yesusnya abad pertama, kitabnya abad keempat, agamanya abad kedua. Ini apalah mau dibikin, Riko? Sananya dulu. Semuanya pisah-pisah begitu. Berapa? 300 tahun kan? Selisihnya dari 400 ke 600, 200-an. 325. 350. Coba 600 dikurang 325 berapa ya? 75, ini 4, 43, 275 tahun selisihnya. Selisihnya 275 tahun. Lah iya, itu selisihnya aja sudah jauh sekali. Makan Ya masa gua mau percaya sama orang yang nyeritain Yesus abad pertama di abad keempat? Berikut itu manusia lagi, bukan Tuhan yang cerita. Itu kan Konstantinus itu yang cerita. Masa gua dipaksa percaya ke sana, Riko? Pakailah akalnya. saksi-saksinya ada diceritakan. Ya saksinya udah pada mati lah abad pertama. Kitabnya abad keempat, siapa saksinya? Pak. Murid-muridnya Yesus ada, Pak. Murid Yesus abad pertama. Nggak ada murid Yesus dari abad pertama hidup sampai abad keempat di zaman Konstantin, itu nggak ada. Apalah diceritain Riko ini? Jadi begini, ini udahlah, maksudnya akalnya saja. Udah ya? Al-Quran ngambil cerita-cerita dari Bible. Nggak bisa. Bible itu manusia yang bikin. Al-Quran dari Allah. Nggak bisa. Mau dipaksa. Kalau misalnya Al-Quran ngambil dari Bible, tentu akan ada penyaliban, akan ada Noah bergaul bersetubuh dengan anaknya, akan ada Nabi Daud ngambil istri orang, akan ada cerita tentang Yehuda kawin sama menantunya. Bang, dengar dulu. Nanti akan ada yang kayak gitu-gitu, Riko. Bang, dengar Kalau misalnya lu pengen banget jiplak ya. Kalau sama berarti bukan Islam, maka dibuatlah cerita berbeda sehingga disebut Islam. Gitu aja logikanya kok, titik, nggak ada koma. Ya iya gitu loh. Kenapa? Karena Islam itu evaluator. Kita itu meluruskan apa yang salah. Contoh misalnya ada Tuhan, yang namanya Tuhan itu kan tunggal dan dia bukan manusia, itu diluruskan gitu. Karena apa? Dalam Kristen yang namanya Tuhan itu ada kelaminnya. Ini salah
diluruskan gitu loh. Udah Terus nggak- dalam Kristen ada baptis. Ini salah, nggak ada baptis. Yang ada tuh wudu, mensucikan anggota badan, bukan lu nyemplung sebadan-badan ke dalam laut. Nggak ada itu. Itu diluruskan kayak gitu. Kayak gitu-gitu, Riko. Kalau datang di awal namanya purwarupa, prototype. Kami Islam itu datangnya terakhir, meluruskan Jadi gitu. begini, di dalam Kristen tidak ada tertulis soal Islam, soal Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ya sama di Yahudi juga nggak ada tertulis soal Kristen, soal Yesus itu nggak ada tertulis gitu. Tadi bilang apa? Gimana sih lu? Nggak ada. Mengimani apa? Nggak ada di dalam Yahudi, di kitab Yahudi ada Yesus, ada baptis, ada apa namanya, ada Kristen, nggak ada itu. Gimana sih lu? Lu berkaca aja bagaimana lu memperlakukan Yahudi. Kami lakukan itu 2 kali lebih lipat kepada Kristen kayak gitu. Bos, di Ya. dalam Al-Quran itu harus mengimani yang namanya Injil. Nah sekarang kalian kan adanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan Injil. Jadi kalian harus mengimani itu sudah perintah. Iya kami mengimani Injil, bukan mengimani Matius, Riko. Bukan Kenapa kami disuruh mengimani Matius? Semua yang tertulis di dalam Bible, di dalam Injil itu harus kalian ikut. Iya sekarang kenapa kalian memaksa kami mengimani Matius? Matius ini siapa? Harus mengimani Injil, Pak. Iya, kita mengimani Injil ya. Tapi kenapa? Apakah Riko maksa gua mengimani Matius? Ya siapa yang harus Matius kan bukan Injil, Matius. Yang harus diimani itu apa? Yesus Injil. Injil. Kristus. Iya. Yesus Kristus lah. Wah. Nah, terus kenapa Matius? Kenapa lu maksa gua ngimanin Matius? Matius ini siapa? Ya siapa yang bilang harus mengimani Matius? Saya Ya bilang, itu kalian di kitab kalian Kristen coba dong pinjam Injilnya ini kitab Matius. Matius siapa? saya ada nggak bilang harus mengimani Matius? Enggak kan? Ya itu nggak kalian di iman kalian di kitab suci kalian kan kalian bilang Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus bilang kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu dari kapan itu? Saya tidak menyuruh mengimani Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak. Mantap Riko. Kalau gitu jangan lagi Riko jangan lagi Kristen. Jangan lagi Kristen. Karena Kristen tanpa Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak bisa jadi Kristen. Mantap Riko. Harus mengimani Yesus Kristus, karena itu bukan mengimani Muhammad, bos. Mengimani. Tapi bisa nggak pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bisa nggak? Ya? Nggak bisa nggak mengimani Yesus nggak pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bisa nggak? Ya itu kan yang tertulis di dalam Alkitab, Pak. Masa Anda harus Ya artinya Yesus yang kalian buhya itu Yesusnya versi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan kami yang kami imani Nabi Isa yang memang versi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa, Riko? Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalian tuh gitu curangnya mengimani Yesus tapi lewat Matius, lewat Markus, lewat Lukas, lewat Yohanes. Siapalah dia? Nggak bisa, Bang. Abang mengatakan bahwa mengamini Isa berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah dong. Allah ya. Nah, Firman Allah ya. nggak bisa. Itu kan berdasarkan Al-Quran yang muncul. Muhammad. 600. Ya kan dari Tuhan Al-Quran gitu. Kalian kan dari Matius, dari orang. Matius ini siapa lagi Matius ini? Nggak bisa. Ya kalau gitu kan kalian mengimani manusia jatuhnya. Tuhan kalian manusia semua isinya gitu kan. Mending kalau misalnya Allah Bapa yang ngomong gitu tentang Yesus, ini semuanya Matius aja semuanya. Apalah ini? Saya tidak mengimani Matius, saya tidak mengimani. Terus kitabnya kalian tahu cerita Yesus dari siapa kalau bukan Matius? Saya mengimani Yesus Kristus. Dari siapa kalian tahu cerita Yesus dari siapa? Lalu kalian tahu cerita Yesus dari siapa? Saya mau tanya lagi. Dari Allah. Gua tahu dari Allah gua. Hah? Dari Tuhan kan. Tahu Yesus Kristus Kita dari Muslim tahunya dari Tuhan gitu. Kalau Riko dari siapa kalau Riko? Kamu tahu dari Al-Quran yang muncul Iya. 100 tahun kemudian. Iya, tapi kan Tuhan kan maha tahu. Kalau Matius emang maha tahu Matius? Hayo lo. Nggak bisa dimasuk akal, Bang. 600 tahun. Ya itulah gitu loh. Nggak akan bisa masuk akal Riko. Karena Nggak bisa. gimana ya? Ini kita kalau ini makin kesini makin banyak ilmu yang didapatkan ya untuk yang ngobrol kawan-kawan. Kekristenan mengimani Tuhannya itu datang dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Ini orang-orang berbangsa Yunani.
Ini kenyataan, ini kebenarannya. Nggak ada orang Yahudi punya nama Matius, itu nggak ada. Gitu kan? Nggak ada orang Yahudi punya nama Lukas gitu. Nggak ada, coba cek aja. Abad pertama sampai 2025. Ini nama-nama orang yang tidak bersunat, nama-nama orang Yunani. Dan kalian mengimani orang Yunani jadinya. Terus mau nyala-nyalahin kami yang evaluator di sini. Saya mengemani Di situ Yesus kenanya Kristus. Riko. Saya tidak mengemani penulis. Ya terus kalian tahu Yesus dari mana, Riko? Masa anda menyuruh saya mengimani penulis, ya nggak bisa Yang lah. masalah Injil Yesus. Ya udah kalau gitu buang aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dibuang aja itu. Kan fakta-fakta sejarah, bos. Nah, kalau kita pakai fakta sejarah, Riko, kalau kita pakai fakta sejarah, semua sejarawan sepakat Yesus itu ada, ya, Riko. Yesus itu ada, semua sejarawan sepakat. Dan Yesus mati. Yesus itu mati. Sepakat sejarawan di sana. Tapi sejarawan juga sepakat Yesus tidak bangkit. Sejarawan sepakat Yesus tidak bangkit. Kalau mati banyak mati. Iya, Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati. Itu sejarah. Bangkitnya nggak ada. Sejarah ngomong kayak gitu. Selamat datang di kebenaran. Nah, sejarawannya hidup tahun berapa dulu? Lo gimana sih ya, sejarawan hidup paling tua tuh siapa? Flavius Josephus, tahun 70 dia. Gak bisa. Gitu katanya sesuai sejarah, sesuai fakta sejarah. Ya itu sejarah yang ada. Ini loh, Yesus. Orang-orang sejarawan percaya Yesus ada gitu. Percaya Yesus mati gitu kan. Tapi percaya Yesus bangkit enggak? Gitu. Baca. Yesus itu naik ke surga itu disaksikan. Tapi nggak ada fakta sejarahnya. Itu disaksikan oleh manusia, makanya baca. Iya, disaksikan oleh manusia di KPR kan, di KPR 11 kan, iya nggak? Di Kisah Para Rasul 11 nomor 1 itu yang nulis Lukas itu. Akal sehat. Yang nulis Lukas itu. Akal sehat aja, akal sehat manusia aja. Pakai akal sehat kita. 600 tahun kemudian bisa membaca yang ada. Dia kena di sini. Nah, gini cara percayanya Riko. Karena gini cara percayanya. Itu Lukas nulis ada 500 saksi di KPR 11 nomor 6. Ini tidak didukung oleh fakta sejarawan Yahudi yang hidup saat itu dan juga Roma. Karena kalau memang ada orang naik ke langit, itu Yerusalem lihat, itu harusnya ada data-data sejarah yang merekam hal tersebut, baik dari Roma maupun Yahudi maupun Yunani. Ini sama sekali nggak ada. Jadi ngapain dipercaya? Kalau di dalam Alkitab itu sudah jelas. Tapi kalau Al-Quran itu. Iya, kalau sudah jelas itu di mana kejelasannya di mana? Siapa yang mencatat kejelasan itu? Muhammad itu dapat Al-Quran itu dengan selamat sore, pagi. Kayaknya lanjut dulu sama yang lain deh. Oh iya, siap Riko. Selamat datang di kebenaran. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang menyakitkan, tapi ini karena gue mengasihi lu, gitu Mabre. Ya. Bicara tentang apa ini? Sehat. Apa, bro? Bicara Bro, saya tentang koma apa? dulu ya. Salam hormat ya buat teman-teman. Salam hormat juga Riko. Ya. Oke. Bicara tentang apa ini, bro? Tentang apa ya tadi, banyak banget tadi yang dibicarain. Kenapa Lin? Mau masuk di mana? Tentang Yesus belum tidak bangkit. Kata siapa bilang dia tidak bangkit? Enggak, tadi kan ini Riko tadi bawa Kristen itu di backup fakta sejarah. Ya udah aja gua bilang kalau memang lu mau pakai sejarah, sejarawan memang mengakui Yesus ada. Sejarawan memang mengakui Yesus itu mati. Tapi sejarawan mengakui Yesus bangkit ini nggak ada. Terimalah kenyataan Yesusnya mati gitu. Utinora, ini cewek mau dimakan nggak? Utinora. Woi. Bentar, lanjut aja dulu. Aku lagi apa? Lagi bikin. Lagi pilates. Ini Bunda Rahma. Ya. Bunda Rahma. Ya udahlah, ayo lanjut Lin. Jadi itu tadi yang dibahas mengenai kebangkitan Yesus. Ya, halo. Ya, silakan. Maksudnya gimana? Bilang nggak bangkit itu gimana? Dia sudah naik ke surga, gimana ceritanya? Bilang nggak bangkit. Karena sejarawan nggak ada yang mencatat Yesus bangkit. Kenapa kita harus berbicara tentang sejarawan? Yang kita berbicara ini fakta. Tadi Riko bilangnya gitu, Kristen itu data-datanya di backup sama fakta sejarah katanya, gitu dia bilang. Oh, kami ndak terfokus ke situ, bro. Tadi dia bilangnya gitu katanya. Gimana sih kalian Kristen nih nggak
Nggak sepakat mulu. Ya tidak bisa dong. Kita kan berdasarkan fakta yang ada, kejadian yang nyata. Nah, kejadian yang nyata, fakta sejarah berarti ya. Enggak, bukan berbicara sejarah loh. Sejarah. Yang Jadi fakta apa ini? Fakta apa ini? Fakta arkeologis, fakta heliografi. Intinya kami percaya, kami punya iman. Nah, gitu. Jadi jangan bilang fakta, bilang kami percaya karena kami punya iman. Itu baru pas. Silahkan. Ya itulah berdasarkan iman percaya kami kan. Dan Oke. itu kan ada fakta dan itu bukti bahwa itu memang nyata. Buktinya kenapa kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu kan Indonesia Ya. kok rayakan. Gimana dong? Hari kebangkitan, hari kematian, hari kenaikan. Nah, itu semua fungsinya Yesus mati bangkit itu apa? My sister Lin. Maksudnya fungsinya dia bangkit. Fungsinya dia kan ada perayaannya tuh hari kematian, hari kebangkitan. Ini fungsinya dua-duanya apa? Kematiannya buat apa? Kebangkitannya buat apa? Silahkan. Ya intinya Yesus itu kita percaya sebagai Tuhan kami kan, Tuhan dan juru Oke. selamat kami. Ya. Dan itu bukan cuma untuk dia datang ke dunia bukan untuk cuma orang Kristen. Dia datang untuk semua orang. Iya, termasuk Anda loh. Dia datang untuk Anda juga loh, guys. Oke. Dia datang Nah, terus untuk ini tuh Tuhan ini mati ini fungsinya buat apa? Sampai dirayain sama Kristen. Ya, tunggu dulu, saya cerita dulu kan. Artinya Ya udah. kedatangan dia ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang dan termasuk Anda dan semua yang ada di atas ini dan kita Oke. semua yang ada sekitar 2002 K ini. Iya. Nah, itu semua dia datang untuk kita semua. Cuman kan orang yang percaya dia ini kan cuman orang Kristen. Makanya Oke. itulah kami disebut orang Kristen itu. Ya, artinya apa? Yang percaya kepada Yesus. Jadi Ya. kalau Anda juga percaya dia, pasti Anda disebut Kristen. Begitu, bro. Tapi kan yang ditanyain ini Tuhan ini mati buat apa? Ya. Gua udah kasih waktu, Artinya begini. nggak nyambung jawabnya. Oke, saya Coba. jawab. Oke, saya jawab ya. Artinya kan sebenarnya kita ini yang mau mati karena kita kan berdosa. Anda kan pasti berdosa, saya berdosa, semua kita manusia berdosa. Oke. Nah, karena dia mengasihi kita, manusia ciptaannya ini. Nah, mantap. Lanjut, Utin Nora. Ini soal kematian Yesus ya. Fungsinya buat apa? Lanjut, Lin. Ya, karena kita manusia ini sebenarnya yang harus binasa. Ya kan, kita manusia ini yang harus binasa masuk neraka. Makanya Tuhan memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Mengerti? Allah kita memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita yang sudah berdosa ini. Karena kalau kita tidak ditebus oleh darahnya, kita pasti binasa. Semua orang lah, bukan cuma kita orang Kristen ya. Jadi Saya tidak mau berpegang untuk kepada apa? satu. Jangan pertaruh panjang, Itu Kak. aja. Ini bukan apa Kristenan mimbar aja. gereja. Tujuannya untuk apa? Bagaimana? Gak Tujuannya kedengaran untuk apa? suaranya, Mbak. Gak kedengaran Tujuannya suaranya. Tujuannya untuk apa? Santai aja kali. Santai aja kali. Kamu bilang nggak dengar. Makanya aku teriak. Memang sih kalian itu otaknya kalian itu ngamuk-ngamuk ya. Kalian itu ngamuk aja. Pingin ngamuk aja. Santai bro, santai bro. Santai bro. Saya teriak. Ya teriak beda dong dengan teriak dengan marah, emosi, biasa aja. Ya kenapa terus? Apa bagaimana? Yang terus yang ditanyakan ini apa? Tujuannya mati untuk apa, Kak? Ya. Pakai sound. Ya kan aku udah bilang tadi untuk menebus dosa Anda Gimana dan saya. datanya? Dia Untuk datang menebus untuk dosa menebus Anda dan dosa, saya. Kak. Iya, menebus dosa Anda dan saya kan? Sudah jelas kan? Dia datang ke dunia datanya, ini. Kak. Data. Oh halah data lagi. Pingin mau data ya. Cuma sayangnya saya di sini lagi di luar. Jadi saya nggak punya Alkitab di sini saat ini, guys. Jadi kakak, Nanti kakak. hahaha kenapa hahaha? Intinya, dengar ya Nora. Iya, Nora, bentar. dengar ya Nora. Kami ini Sebentar. orang Kristen percaya Yesus. Jadi Bentar, kalau Anda percaya penyembah Yesus, Anda iblis. selamat masuk surga. Pakai dulu Kalau Anda kan tidak ada jaminan masuk surga kan? Pakai dulu Mana Yesus menjanjikan umat Kristen masuk surga? Pakai dulu soundcardnya ketiban. Punya jaminan
loh. Kami punya jaminan yaitu makanya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita. Itulah jaminan kami masuk surga. Kalian mana? Apa jaminan kalian? Bentar. Jangan Mana di Yesus mute-mute menyebut- dong aku. Kenapa sih harus di mute-mute? Gak ada yang mute kau. Nah, dari tadi juga gua Mana bicara. Yesus menyebut, Kak, mana Yesus menyebut Kristen masuk surga? Oh, iya masuk barang siapa percaya kepada dia, oh dia akan selamat dan masuk surga. Itu loh jaminan kita itu keselamatan. Keselamatan bukan cuma orang Kristen. Kalau Anda juga percaya kepada dia pasti Anda selamat. Nah, iya Bukan cuma orang bertanya. Kristen. Jangan tekan orang Kristen, Contoh, jangan ya. Contoh. Jangan apa, Kak? Ya. Nanti luntur bedak saya nih, skincare saya. Oh ya iya makanya Begini. Anda kan cuma taunya. Taunya apa? Aduh bergaya. Gimana? Oh, jadi kau nggak pernah bergaya kau? Nanti laki kau pergi. Oh enggak lah, saya nggak pernah bergaya mbak. Makanya Oh, kami nggak itu, pernah pakai lipstick kau? tanpa bergaya pun, tanpa makeup pun, kami tetap cantik kelihatan karena kami punya aura tahu aura kami itu aura surgawi, aura kami itu aura Coba kau open cam lah, open cam undang kau. Ya sudah ngomong-ngomong yang kita. open cam, kita sama-sama open cam. Coba undang. Kenapa Undang ini kau. aku selalu di Open mute? cam kau. Kenapa aku selalu di mute? Jangan di mute Open cam lah. kau, Kenapa open selalu cam, di open mute cam, ini? Ya open cam. Jangan di mute. Aku bilang jangan di mute. Kau aja kau. Kita Sama santai saya, aja jangan ya ada. ngomongnya ya. Ya, Santai sudah, aja kau ya undang Anda Nora. open cam. Nora santai aja ya Nora. Iya, Santai open cam kau. guys. Katanya kau cantik. Kenapa saya selalu di mute? Open cam kau. Bagaimana? Ada yang mute kau. Ngapain gua mau open cam? Katanya kau cantik. Tunjukkanlah kecantikan Oh kau. iyalah cantik anak Tuhan kok. Iya. Anak Tuhan pasti cantik dong. Mungkin anak Tuhan cantik. Anak Tuhan Anak itu cantik iblis. nggak butuh model, Mbak nggak butuh iblis. kayak mendempul-dempul kamu itu loh harus tebal-tebal. Oh, Kami mah biar saya nggak nggak pakai pakai dempul. pakai Saya pakai makeup pakai juga lipstick tetap biar cantik cantik. guys.